air ya. Yang terjadi apa? Perpindahan selain apa namanya massa, selain warnanya itu menjadi penciri bahwa awan yang berpindah dari bunga ke larutannya. Artinya ada massanya di situ dan senyawa aktifnya apa kalau di bunga warnanya itu? Apa namanya senyawanya? Sama dengan yang ada di ungu, ya, yang ungu itu ya. Apa? Antosianin namanya. Dia sebagai salah satu antioksidan. Jadi dia menghambat proses oksidasi. Jadi dibuktikan dengan warnanya yang berubah, airnya jadi warna biru ya, kadang dia jadi ungu tergantung pH-nya ya. pH air. Maka itu membuktikan ada perpindahan massa apa? Massa senyawa tadi dari bunga terang ke fenomena pindah massa atau mass transfer. Selanjutnya fenomena perpindahan juga bisa berupa yang dipindahkan adalah panas atau heat. Ya, perpindahan energi panas yang terjadi dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Contohnya, jika Anda merebus kentang, ya, air panas ya, panas dari air itu akan ditransfer ke kentangnya. Jadi yang berpindah adalah panas. Jadi kalau misalkan kita contohkan unit operasinya, misalkan itu unit operasi drying, maka fenomena yang terjadi adalah udara panas memindahkan panas ke bahan. Jadi panas yang dikandung atau heat yang dikandung oleh udara tadi berpindah ke bahan. Itulah kenapa kalau dikeringkan bahannya panas kan, naik dulu suhunya ya. Kemudian ada proses blanching. Anda tahu blanching? Blanching apa? Blanching. Blanching itu blending kalau bercampuran. Blanching. Blanching. Coba cari blanching apa? Google. Pemanasan bahan pangan dengan air panas atau uap dalam waktu singkat langsung didinginkan dengan air dingin. Pernah melakukannya? Blanching. Blanching itu adalah termasuk pre-treatment. Jadi sebelum diolah lebih lanjut, di blanching dulu. Salah satunya apa? Tujuannya adalah untuk menonaktifkan enzim tertentu yang bisa menyebabkan perubahan warna dan sebagainya ya. Jadi dinonaktifkan dengan diaplikasikan panas. Jadi biasanya direndam dengan air panas supaya panas dari air tadi berpindah ke bahannya, sehingga kalau ternyata di bahan itu ada enzim misalkan dan dia bisa dinonaktifkan pada suhu rendah, bukan suhu tinggi, bisa kita gunakan. Atau misalkan suhu tinggi juga bisa blanching, tapi kata kuncinya dia singkat ya, karena cuma menonaktifkan enzim tertentu ya, atau juga menggunakan dari tertentu. Misalkan kalau Anda nonton orang masak tomat, itu yang diambil adalah daging buahnya ya, sedangkan bagian kulit luarnya itu tidak digunakan. Caranya memisahkan, dipanaskan. Jadi blanching bisa digunakan juga untuk jadi merusak jaringan di luarnya supaya bisa dipas. Selanjutnya pasteurisasi. Apa pasteurisasi? Coba
Pasteurisasi dari dua pasteurisasi. Kemudian apa bedanya dengan sterilisasi? Pasteurisasi. Ya, apa? Makanan atau minuman dengan suhu sekitar di bawah 100 derajat. Oke. Kalau sterilisasi, Sterilisasi itu pemanasan tapi tidak lebih tinggi. jadi pasteurisasi itu biasanya dilakukan ketika kita punya target mikroorganisme yang harus kita matikan, ya, terutama yang merugikan terhadap mutu bahan tersebut. Jadi biasanya suhunya memang tidak terlalu tinggi, jadi disebutnya pasteurisasi. Jadi hanya ditargetkan tertentu, jadi belum meyakinkan bisa menonaktifkan atau membunuh semuanya. Tetapi kalau sterilisasi biasanya melibatkan suhu tinggi, karena tujuannya adalah untuk membunyi, hanguskan, bukan. Maksudnya mematikan keseluruhan secara garis besar seluruh mikroba itu mati. Tapi kalau pasteurisasi tidak, dia biasanya ada selektif dan suhunya biasa lebih rendah. Itulah kenapa kalau ada susu pasteurisasi biasanya disimpannya di lemari pendingin, karena dia tidak semuanya, ya, masih ada yang dinonaktifkan, hanya akan dibunuh itu hanya yang merugikan saja. Tapi kalau yang UHT, ultra high temperature, itu salah satu teknik sterilisasi, itu yang susu kotak MBG itu UHT kan, itu boleh tanpa di kondisi ini tidak masalah karena dia proses sterilisasi, ya. Jadi keduanya sama-sama terjadi fenomena pindah panas, ya, dari panas dari media yang mengandung suhu tinggi tadi, yang memiliki suhu tinggi, dia akan ditransfer ke bahan sehingga mikroba tadi yang sensitif terhadap suhu bisa mati, ya. Nah, yang ketiga, kalau tadi transfer panas, berikutnya adalah transfer momentum. Kenapa dia disebut fluidize? Karena bahan yang dibuat mengalir, bergerak. Mengalir itu kan sifat dari fluida itu adalah mengalir. Jadi bahan tadi yang dia sebenarnya tetap mantap, ya, nggak mengalir, itu dibuat mengalir. Makanya sebenarnya fluidize bed dryer. Jadi bahannya yang dibuat bergerak supaya punya karakteristik fluida. Kita tahu kalau fluida artinya kalau tidak panasnya terjadi secara produksi konveksi atau radiasi. Konduksi. Apa bedanya konduksi, konveksi, dan radiasi? Spesifik untuk ciri khasnya konveksi itu apa? Ada panas konveksi itu ciri khasnya apa? Ada fluida. Fluida itu adalah sesuatu yang bisa Mengalir. Jadi ketika bahan tadi kita buat bergerak atau seolah-olah mengalir, maka tidak panasnya terjadi secara konveksi. Nah, yang membuat dia mengalir itu pasti ada momentum tadi yang digerakkan menyebabkan dia bisa. Kemudian mengamati konveksi, udara membawa biji diterbangkan gitu, ya. Biasanya yang ringan-ringan, ya, kalau pengalihan pabrik teh dulu. Saya pernah lihat contohnya di ketika porositas tinggi dan jaringan terbuka, air akan lebih mudah keluar. Jadi kalau bahannya itu punya porositas apa yang bab mana yang berbicara tentang porositas? Ada deh kayaknya. Bab satu deh. Siapa kelompok satu? Ada nggak porositas? Yang bersatu ada nggak porositas? Ada, ya, ada kan, massa, volume, densitas, porositas ada, ya. Jaringan yang terbuka itu akan lebih mudah, tidak perlu upaya yang besar untuk membuka jaringan yang baru, ada.